Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Rabu 30 Juni 2021 berjudul Bapa di Sorga tahu keperluanmu. Saudara, harus diakui bahwa kebutuhan hidup manusia itu bermacam-macam. Tiap-tiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Yang sakit, kalau ditanya pasti butuh sembuh. Yang cari pekerjaan, butuh agar bisa diterima di tempat kerja atau bisa mendapatkan pekerjaan sendiri. Yang punya hutang butuh uang untuk membayar. Yang kekurangan butuh agar bisa makan. Yang sedih butuh penghiburan dan masih banyak lagi. Tapi, tahukah saudara bahwa Bapa yang di surga tahu apa yang saudara perlukan dan butuhkan? Ini sangat penting untuk dipahami, lalu dihayati, khususnya bagi orang percaya, yaitu orang yang mengenal Allah. Supaya apa? Supaya hidupnya bisa tenang dan terhindar dari kekhawatiran. Memang itu tidak mudah, tetapi Tuhan menghendaki yang seperti itu. Matius 6 ayat 32 mengatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat lain yang senada dengan itu ditulis dalam Matius 6 ayat yang ke-8. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jelas bukan? Dari kedua ayat tadi dikatakan dengan jelas bahwa Tuhan itu mengetahui apa yang kita butuhkan atau kita perlukan. Dan kalimat sebelum kamu minta kepadanya mengisyaratkan bahwa Tuhan akan menyediakan apa yang saudara butuhkan. Kalau dikatakan menyediakan, itu berarti harus dicari dan ditemukan. Yang jadi persoalan adalah kenyataan bahwa tidak mudah untuk menghayatinya. Dan memang penghayatan akan pemeliharaan Allah ini sangat ditentukan apakah seseorang itu mengenal Allahnya dengan benar atau tidak. Sedangkan bicara mengenal Allah itu sama artinya percaya kepadanya. Dalam Alkitab, kata percaya itu sendiri dipakai kata pistis atau pistewo, yang artinya mempercayakan diri kepada objek atau sesuatu yang dipercayai. Dalam hal ini, sebagai orang percaya, tentu yang dimaksud adalah percaya kepada Allah dan yang mulia Tuhan Yesus. Itu berarti kalau seseorang percaya kepada Allah, itu ditandai dengan penyerahan hidup dalam segala aspeknya
kepada Tuhan. Penyerahan hidup secara total, begitu. Artinya, akan menerima apapun yang terjadi, apapun yang dialami dengan sukacita, tanpa protes, serta tidak mempersoalkannya, karena tahu bahwa apa yang terjadi itu ada campur tangan Allah, dan itu yang terbaik yang Allah bisa berikan. Orang seperti ini juga akan berusaha dan berjuang sebaik semampu yang ia bisa lakukan. Itulah yang dimaksud dengan percaya yang benar. Tidak mudah, bukan? Tapi percaya yang betul, yang benar itu memang seperti itu. Sayang sekali, kebanyakan orang Kristen hanya mengenal Allah sebatas pikiran. Maksudnya, cuma memiliki pengetahuan tentang Allah dan Tuhan Yesus. Tetapi merasa sudah percaya dengan benar. Padahal sejatinya kalau percayanya baru di dalam pikiran, itu sesungguhnya baru percaya yang dangkal. Akhirnya apa? Akhirnya pemahamannya juga dangkal. Pemahamannya juga tidak berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yang dicari atau yang menjadi prioritas hidupnya hanya makan, minum, dan segala sesuatu yang tidak, maksud saya, yang menyangkut kebutuhan jasmani. Tidak sadar bahwa semua itu akhirnya hanya mendatangkan kekhawatiran. Coba kalau saudara butuh uang untuk membayar hutang, lalu saudara kejar itu, cari sampai kemana-mana, tapi belum dapat. Padahal deadline atau waktu pelunasan pembayarannya sudah habis. Apa yang saudara alami? Pasti khawatir, bukan? Nah, kalau saudara misalnya cari atau ingin memperoleh keturunan, misalnya seperti itu, pengen punya anak. Nah, ternyata setahun, 2 tahun juga belum kunjung ada tanda-tandanya. Saudara pasti khawatir. Kan begitu, saudara? Sebab itu, saya ajak kita sadar. Mari belajar memahami bahwa Allah yang kepadanya kita berbakti itu Allah yang benar, yang menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, yang membelah Laut Kolsom, yang menyertai bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api, yang memberi makan dengan mana surgawi dan burung puyuh. Jadi, jangan pernah ragukan, saudara, pemeliharaannya. Apapun yang saudara butuhkan dan saudara perlukan saat ini, Tuhan tahu kok. Saya ulang, apapun yang saudara butuhkan dan saudara perlukan saat ini, Tuhan tahu. Saudara tak perlu meminta pun, Dia tahu. Dia pasti menyediakan kebutuhan itu. Dan tidak mungkin salah, tidak mungkin terlambat, saudara. Dia tidak mungkin akan memberikan ular atau batu kepada anak-anaknya. Tapi Dia pasti akan memberi yang terbaik. Itu harus kita imani. Sekali lagi saya ingatkan, kenali Allahmu. Jangan lagi khawatir. Sebaliknya, percayalah, lakukan yang saudara bisa. Tuhan pasti memberkati
dan menyediakan kebutuhanmu. Amin.